Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ya Bapak Ibu ya. Bisa bertemu, bisa bersilaturahmi pada kegiatan Sarasehan Literasi episode yang kedua, yang dengan tema strategi penulisan artikel ilmiah ya. Nanti kita akan ditemani oleh dua pemateri. Yang pertama Ibu Misbah MPD dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian pemateri yang kedua Bapak Kodri Morsyidin MPD dari Institut Pendidikan Nusantara Global Praya Lombok Tengah NTB. Baik, untuk kegiatan Sarasehan episode yang kedua ini ada beberapa agenda acara. Yang pertama nanti kita ada pengantar kegiatan Sarasehan Literasi episode kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur nanti. Kemudian yang kedua, acara yang kedua nanti kita akan mendengarkan penyampaian materi dari pemateri satu, yaitu Ibu Misbah MPD. Kemudian yang kedua, pemateri yang kedua dari Bapak Kodri Morsyidin MPD, dan selanjutnya nanti yang berikutnya nanti kita ada sesi tanya jawab dan diskusi terkait dengan apa yang sudah materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri. Baik, untuk barokahnya acara ini, mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, yaitu pengantar kegiatan Sarasehan Literasi episode yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Lembaga Bali Literasi, Bapak Dr. Alfan Muhammad Alfan. Ya, silakan. Halo, Pak Hairus, bisa jelas suara saya? Ya, sudah jelas Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan Sarasehan kedua pada hari ini dapat kita laksanakan. Tentu saya sebagai Direktur Balai Literasi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang turut andil dalam menyukseskan acara ini, terutama di dalam kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang penulisan artikel, kemudian publikasi dari para ahli yang sudah kami undang. Bapak Ibu yang saya hormati, dari semenjak 2 minggu terakhir kami share kegiatan ini, ada hampir 200 orang yang mengikuti, yang sudah daftar di kegiatan ini, dan saya berharap agar semua yang sudah daftar itu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, Lembaga Balai Literasi ini merupakan lembaga riset, ya, lembaga riset, lembaga pelatihan dan publikasi. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2021. Ini kami dirikan
atas kegalauan ya, dan atas kebutuhan dari dunia pendidikan terkait dengan bagaimana mencerdaskan apa namanya masyarakat, terutama sekali di sekolah-sekolah. Salah satu program yang kami unggulkan di lembaga ini adalah publikasi pada bidang jurnal ilmiah. Lembaga Bali Literasi ini mengelola 5 jurnal, ya, dan insya Allah pada Agustus ini akan kami ajukan untuk akreditasi jurnalnya. Semoga nanti bisa diakreditasi agar nantinya Bapak Ibu dapat menggunakannya, terutama sekali bagi dosen-dosen praktisi yang membutuhkan jurnal terkait dengan peningkatan kualitas SDM di masing-masing unit. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu kami juga melakukan banyak hal, pelatihan di berbagai tempat. Kami kerjasama dengan PGRI Flores Timur, kemudian koordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Salah satu program yang kami kerjasamakan itu yang sudah berjalan itu adalah terkait dengan pelatihan-pelatihan, penulisan artikel, pelatihan penulisan buku, dan lain sebagainya. Dan program Sarasehan ini kami laksanakan setiap 3 kali, agendanya setiap 3 kali dalam setahun. Dan nanti kami akan mengundang para ahli di bidang terkait yang mumpuni ya untuk menyampaikan, memberikan, dan membagi ilmu di kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, pada bulan Desember nanti ada program yang sedang kami buat dan insya Allah pendaftarannya mulai minggu depan, yakni percepatan pengelolaan jurnal bereputasi dan publikasi. Jadi program ini akan kami laksanakan insya Allah pada bulan 8 sampai 9 Desember. Dan nanti yang sudah kami undang dan sudah kami konfirmasi rekan-rekan kami juga, ya, para ahli di bidangnya. Ada Prof. siapa ini ya? Prof. Winengan, beliau itu Kepala LPPM Win Mataram, kemudian Prof. Aris, beliau Direktur ya Pak Syahidi ya, Direktur Pasca Sarjana kalau tidak salah. Kemudian ada kami Pak Arifin, beliau ini perintis Ketua Tim Percepatan Jurnal Scopus di UNESA. Kemudian ada Pak Dr. Kundaru, beliau ini juga penulis, author, reviewer di berbagai jurnal bereputasi. Kegiatan ini kami laksanakan untuk mendampingi pertama para pengelola, kemudian para editor dan reviewer di dalam mengelola jurnal sehingga jurnal-jurnal itu bisa akreditasi dan bisa terindeks bereputasi seperti Scopus, kemudian indeks-indeks. Kelas selanjutnya yang kedua, kegiatan ini bukan hanya untuk para pengelola, tapi para autor yang ingin menulis jurnal di jurnal Scopus yang nantinya akan diberikan teknik-teknik cara untuk bisa tembus ke Scopus. Kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, kami tidak panjang-panjang, nanti lebih ke diskusi. Kami berharap semua grup yang sudah kami buat dari lembaga ini kami jadikan nanti untuk saling memberikan informasi. Grup Sarasehan, kemudian ada yang sudah kami buat juga informasi publikasi, itu semata-mata untuk saling memberikan informasi yang baik terkait bagaimana kemajuan pendidikan, bagaimana kemajuan literasi di
Indonesia dan nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman. Demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Selanjutnya ya saya lupa tadi ya. Selamat datang pada Pak Ibu Misbah. Ibu Misbah, salam kenal Bu Misbah. Iya, Ini salam Pak Syahidi kenal. ini tim saya ini, kebetulan timnya ada Pak Kodri, ada Pak Syahidi, kemudian ada tim-tim yang lain sedang melaksanakan kegiatan literasi yang sudah kami kerjasamakan dengan sekolah-sekolah. Jadi yang siap hadir ini bertiga kami ini, Pak Kodri, Pak Khairus, sama saya. Itu yang akan menemani Ibu nanti, mohon maaf Ibu ya. Kemudian pemateri kedua Pak Kodri Mursyidin, beliau ini CEO founder ya, beliau tim kami di lembaga literasi yang sudah banyak membantu terkait dengan pengelolaan jurnal. Nah itu mungkin nanti karena mohon maaf Ibu Misbah, di sini pesertanya itu banyak pemula. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana mensubmit artikel dan lain sebagainya. Nah tentu yang kedua nanti kepada para pemateri mohon masukan, ya, saran dan lain sebagainya untuk pengembangan lembaga ini. Begitu saja Pak Syahidi, hanya itu. Oke, siap. Kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Selamat sehat. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Lembaga Bali Literasi, Bapak Dr. Muhammad Jailani Alpansori MPD atas kesempatannya membuka kegiatan Sarasehan Literasi episode yang kedua. Baiklah, tidak terasa kita akan berlanjut ke materi inti ya, yang akan nanti disampaikan oleh dua pemateri. Pemateri yang pertama nanti dari Ibu Misbah MPD, kemudian yang pemateri yang kedua dari Bapak Kodri Mursyidin MPD. Masing-masing pemateri nanti kita berikan waktu maksimal sekitar 30 menit ya. Mungkin nanti kita lebih banyak ke sesi diskusi dan tanya jawab ya, sharing-sharing di situ. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi Sarasehan Literasi episode yang kedua oleh pemateri 1 Ibu Misbah MPD. Nah, Ibu Misbah ini adalah salah satu dosen di program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau saat ini sedang studi S3 di Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Doktor Pendidikan IPA. Mudah-mudahan nanti dari apa yang disampaikan oleh Ibu calon doktor kita, Ibu Misbah ya, bisa kita ambil menjadi sebuah pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan terkait dengan penulisan artikel maupun publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional. Karena rekam jejak dari Ibu Misbah ini sudah sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di Google Scholar beliau, beliau saat ini sudah memiliki sekitar beliau saat ini sudah memiliki hampir 100 artikel ya, sebentar saya cek, udah 100 lebih artikel yang sudah berada di Google Scholar dan dengan sitasi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi di situ. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sitasi dari Ibu Misbah yaitu sekitar 2183 dengan H-index itu 26. Ya, sudah sangat luar biasa ya. Ukuran dosen masih muda, kemudian tulisannya sudah banyak. Nah, ini perlu kita contoh Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa kita manfaatkan, bisa kita menjadi bekal kita untuk ke depan. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ibu Misbah
MPD untuk menyampaikan materinya. Silakan Misbah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Khairus. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin saya mulai dengan sebuah pantun ya. Biasa kalau orang Banjar ya, kebanyakan kegiatan itu menggunakan pantun. Kue manis di atas talam, kalam Cakep. indah hadiah ratu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Direktur dari Balai Literasi, kemudian yang terhormat para pengurus Balai Literasi dan juga Bapak Ibu semuanya peserta pada kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, yang ibaratnya Bapak Ibu gitu ya, masih semangat di pagi hari ini, ibarat kata mungkin orang weekend ya, berlibur atau melakukan kegiatan apa begitu bersama keluarga, Bapak Ibu masih stay begitu untuk menambah pengetahuannya terkait dengan publikasi. Izinkan saya untuk share screen, ini hanya sebagai sharing pengalaman saja begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bukanlah orang yang ahli di bidangnya. Sebentar. Oke. Sebagaimana gitu ya pesanan dari Pak Khairus. Saya akan membahas terkait dengan strategi gitu ya, menulis artikel dan juga trik untuk tembus di jurnal nasional terakreditasi. Tadi juga sudah disampaikan gitu ya oleh Pak Khairus, saya dari Kalimantan Selatan, yaitu di Universitas Lambung Mangkurat. Silahkan nanti jika Bapak Ibu ingin komunikasi bisa by email begitu, seperti yang tertera di layar. Oke. Yang pertama Bapak Ibu ya, kita akan membahas terkait dengan struktur umum gitu ya dari sebuah artikel riset begitu. Nah, di sini kan diibaratkan seperti sebuah ikan. Oke, sebentar. Oke, saya ulang. Nah, ya. Secara umum Bapak Ibu ya, kita mengikuti yang namanya imrat begitu ya. Nah, ini sebuah ikan, ibaratnya di ikan ini kan anatomi tubuhnya dibagi ya. Ada bagian kepalanya, kemudian ada bagian tubuh ikan, kemudian ada bagian ekornya. Nah, sama halnya dalam sebuah artikel, bagian pendahuluannya ibaratnya begitu, itu terdiri dari judul, kemudian ada abstrak ya, dan juga ada kata kunci. Nah, di bagian tubuh gitu ya, dalam suatu artikel biasa kita berpedoman gitu ya pada imrat. Imrat ini adalah singkatan dari introduction, kemudian method, result, dan juga discussion. Nah, ini ya yang menjadi inti poin gitu ya dari sebuah artikel. Nah, kemudian di bagian penutup dari sebuah artikel, ini ada yang namanya conclusion, simpulan, begitu ya. Ada kemudian ucapan terima kasih, kemudian ada referensi, dan juga terkadang gitu ya, di jurnal tertentu dia menginginkan ada yang namanya supplementary data. Nah, masing-masing ini nanti akan kita kupas begitu Bapak Ibu satu persatu. Nah, kita bahas Bapak Ibu ya satu persatu. Di sini saya membandingkan antara anatomi sebuah paper ya dengan bagaimana kita mengkonstruksi sebuah paper.
Kalau tadi di awal disampaikan untuk sebuah inti suatu artikel dia menggunakan imrat, maka kalau Bapak Ibu mengkonstruksi sebuah paper, kalau pengen mudah gitu ya, maka mulailah dari metode. Karena ibaratnya apa? Dari metode inilah yang dikuasai betul gitu ya oleh si peneliti atau oleh si penulis. Dari kemudian metode lanjut ke bagian hasil. Juga sama. Apa yang digunakan oleh si peneliti dalam mengambil data gitu ya, maka itulah kemudian hasilnya ya. Apakah nanti hasilnya disajikan dalam tabel, apakah kemudian disajikan dalam gambar, itu sudah punyanya peneliti begitu. Nah, kemudian discussion-nya di sini kan bagaimana hasil penelitian ini dibahas gitu ya berdasarkan pada teori ataupun referensi yang relevan. Apakah hasil yang diperoleh Bapak Ibu itu mendukung gitu ya atau berlawanan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, terakhir adalah conclusion dan terakhir adalah pendahuluan. Karena jujur gitu ya, bagi saya pribadi pun pendahuluan ini adalah yang ibaratnya apa? Sesuatu yang lebih susah gitu ya dibandingkan dari yang lainnya. Begitu. Nah, kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, ya. Ada yang namanya judul. Pastikan judul itu singkat, jelas, dan juga menarik, ya. Maksudnya apa? Eye-catching, gitu ya. Sehingga ketika kita submit ke suatu jurnal, editor itu udah jatuh hati nih dengan judulnya kita, gitu ya. Oh, apa sih isinya, gitu ya. Sehingga menarik untuk dibaca lebih lanjut oleh editor. Kalau kemudian jurnalnya, artikelnya, judulnya, ya, sama aja dengan yang sudah ada gitu ya, pasti orang akan sedikit bosan gitu ya. Oh, paling isinya begini aja. Oh, paling nanti begitu-begini gitu ya. Nah, tapi kalau kita buat gitu ya sesuatu yang menarik gitu ya untuk dibaca, nah ini bisa jadi menjadi poin lebih gitu ya ketika nanti kita submit ke suatu jurnal. Singkat dan jelas ini juga nanti dipastikan gitu ya, sesuai dengan template dari jurnal target. Kalau nanti dari jurnal target menginginkan maksimal hanya 14 kata, maka Bapak Ibu usahakan ya sesuai dengan panduan tersebut begitu. Jadi jangan sampai seperti halnya judul di tugas akhir ya, apakah tugas akhir skripsi, tugas akhir tesis ya ataupun disertasi. Yang ibaratnya mungkin panjang begitu ya, lebih dari 16 atau 14 kata. Nah, berikutnya adalah abstrak. Nah, abstrak di sini terdiri dari tujuan gitu ya. Kemudian jenis penelitiannya apa? Maka dari jenis penelitian ini kan nanti tergantung ya, apakah nanti dia memakai kata populasi atau sampel gitu ya, subjek ataupun yang lainnya. Kemudian instrumennya kita gunakan apa, teknik analisa datanya bagaimana, kemudian apa hasil yang diperoleh serta simpulan. Nah, pada umumnya dalam sebuah jurnal ilmiah, abstrak ini jumlah katanya maksimal 200 sampai 250. Tapi ini akan disesuaikan begitu ya dengan jurnal target. Berapa maksimalnya, maka silahkan nanti baca di petunjuk jurnal target begitu. Kemudian pastikan abstrak itu hanya dikonstruk ya, hanya dalam satu paragraf saja. Jadi tidak dalam paragraf-paragraf begitu. Kemudian tidak ada kutipan referensinya dan hindari adanya simbol. Kemudian untuk kata kunci usahakan 3 sampai 5 kata dan sifatnya spesifik ya. Apa kemudian tujuan dari kata kunci? Nah, ini kan tidak lain adalah untuk memudahkan kita mencari referensi, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika nanti artikel dari Bapak Ibu terbit ya di sebuah jurnal, nah maka ketika ada penulis lain ataupun ada pembaca ya yang ingin mencari artikel serupa, itu nanti akan tertujunya ke artikelnya Bapak Ibu, begitu. Nah, berikutnya kita lanjut ya ke bagian pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan harapannya ya ini sudah mengandung yang namanya state of the art, sudah mengandung yang namanya gap analysis gitu ya.
pentingnya kemudian penelitian ini dilakukan, sama apa sih tujuan dari penelitian ini. Nah, terkait dengan state of the art, ibaratnya apa? Kita mencoba gitu ya, mencari berdasarkan beberapa literatur yang up to date ya, literatur yang terkini. Oh, misalnya kita membahas tentang project based learning. Oh, si A begini menyatakan, B begini, C begini. Ibaratnya kita meramu begitu. Nah, dari ramuan yang ada nanti akan memunculkan sebuah gap. Dari yang sudah Bapak Ibu kumpulkan itu kira-kira apa sih yang belum ada gitu ya, atau apa sih yang kurang begitu. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu jawab di penelitiannya Bapak Ibu. Nah, maka itulah yang namanya gap analysis. Sehingga kemudian penting penelitian ini dilakukan. Nah, kemudian akhiri dengan tujuan penelitian. Nah, ini sebagai contoh saja gitu ya. Misal, judulnya ini adalah terkait dengan low carbon. Nah, di sini oleh si penulis ya, dia menyatakan bahwa low carbon itu berdasarkan literatur yang sudah ada ya, itu sudah banyak dibahas. Baik low carbon itu dalam bidang transportasi ya, dalam bidang city, kemudian dalam bidang tourism dan lain sebagainya. Nah, namun ternyata apa? Low carbon itu dalam dunia pendidikan itu masih sangat sedikit dibahas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa gitu ya mengolahnya. Jadi seperti itu. Oh, menurut si A, si B, si C begini gitu ya. Sudah banyak dibahas terkait ini. Ternyata masih jarang nih yang membahas tentang ini. Nah, itu kan nanti akhirnya menjadi bisa jadi gitu ya. Itu adalah keterbaruan dari penelitian Bapak Ibu. Ini loh bedanya penelitian Bapak Ibu dengan penelitian yang sudah ada. Nah, sehingga kemudian penting penelitian ini dilakukan dengan tujuan bla bla bla, begitu. Nah, jadi pada intinya di bagian pendahuluan ada 4 aspek ini. Berikutnya adalah di bagian metode ya. Apa jenis penelitian ini ya? Apakah nanti dia eksperimen kah gitu ya? Penelitian pengembangan kah gitu ya, atau lain sebagainya. Nah, maka ini akan berimbas pada penggunaan katanya gitu ya. Misal kalau di eksperimen berarti ada populasi, ada sampel gitu ya. Bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Oh, kalau dia penelitian pengembangan berarti kan nanti yang dipakai adalah misalnya subjek uji cobanya siapa dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian apa instrumen yang digunakan gitu ya. Pengumpulan datanya menggunakan apa? Bagaimana teknik analisa datanya? Maka pastikan di metode ini adalah rinci ya. Sehingga ketika orang lain membaca, dia akan paham betul bagaimana penelitian ini dilakukan. Atau kalau boleh dibilang apa? Orang lain itu bisa menduplikat gitu ya, metode yang kita lakukan. Jadi usahakan dia detail. Nah, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Maka di bagian hasil, nyatakan dengan jelas gitu ya, apakah hasilnya disajikan dalam bentuk gambar ataukah tabel. Dan ingat, yang dipilih hanya salah satu. Jadi jangan satu data itu disajikan dalam tabel dan disajikan dalam gambar. Nah, itu nanti sifatnya mubazir begitu ya, cukup pilih salah satu. Nah, kemudian pastikan apakah ketika data ini sudah diolah, kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau gambar, mudah tidak kemudian untuk dipahami, ya? Nah, kemudian dalam pembahasan pastikan gitu ya, adanya keterkaitan antara hasil penelitian yang diperoleh dengan konsep teori gitu ya, atau konsep dasar. Apakah gitu ya ada kesesuaian atau pertentangan dengan penelitian yang sudah ada? Makanya kemudian penting dalam pembahasan hasil penelitian itu apa? Diperkuat dengan referensi yang relevan. Nah, ini yang terkadang agak lemah gitu ya ketika saya temukan gitu. Banyak kemudian dibahas, tapi yang dibahas itu adalah deskripsi dari hasil penelitian, bukan kemudian didukung oleh referensi yang relevan. Nah, ini menjadi perhatian gitu ya, Bapak Ibu sebagai penulis yang nanti akan submit gitu ya ke suatu jurnal. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan simpulan, maka pastikan
ini sesuai gitu ya dengan tujuan penelitian. Jadi dia searah begitu. Karena kesimpulan ini kita ingin melihat apakah penelitian yang kita lakukan itu menjawab dari tujuan atau tidak. Kemudian nyatakan dalam bentuk paragraf, dan kalau bisa Bapak Ibu tambahkan ya, apa sih kemudian kontribusi dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan? Apa implikasinya begitu? Nah, itu silahkan nanti ditambahkan di bagian akhir simpulan. Terkait dengan referensi, nah ini juga menjadi sesuatu yang menarik gitu ya bagi para editor. Usahakan minimal 80% sumbernya adalah dari jurnal ilmiah ya. Bagus lagi kalau kemudian dari jurnal ilmiah, dalam hal ini adalah nasional terakreditasi, atau bagus lagi kalau kemudian dari jurnal internasional begitu, apalagi yang bereputasi ya. Nah, itu semakin baik. Nah, kemudian usahakan referensi yang Bapak Ibu gunakan ini adalah referensi yang up to date ya. Up to date itu yang seperti apa? 5 sampai 10 tahun terakhir begitu. Jadi kalau udah yang zaman lewat daripada itu, nah ini patut kemudian untuk dipertimbangkan ya, kecuali itu adalah referensi yang sifatnya induk ya, itu menjadi memang kalau orang Jawa bilang mungkin babonnya begitu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan referensi ya, pastikan Bapak Ibu sudah menggunakan reference manager tools ya. Apakah nanti menggunakan Mendeley, apakah menggunakan Zotero, apakah menggunakan EndNote ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi tuh yang sifatnya penulisan sumber rujukan ataupun penulisan referensi, masih sifatnya manual ya. Jadi usahakan sudah menggunakan reference manager tools. Nah, kemudian untuk ucapan terima kasih, ini biasa adalah kepada para lembaga gitu ya, yang memberikan dana atau memberikan fasilitas ya. Jadi tidak misalnya, oh terima kasih kepada kepala sekolah kalau dulu ya pendidikannya, atau kepada siswa ini yang menjadi subjek penelitian. Nah, itu kalau bisa tidak usah saja gitu ya. Jadi lebih cenderung kepada siapa sih pemberi dana gitu ya, fasilitas ataupun lainnya. Nah, ini adalah beberapa hal penting, Bapak Ibu, ya, yang perlu kemudian menjadi concern-nya kita sebagai seorang penulis. Pastikan gitu ya, relevansi fokus artikel Bapak Ibu terhadap ruang lingkup dari jurnal target. Artinya apa? Jangan sampai artikel yang kita buat, ya, itu nanti salah masuk kamar. Misal, ya, oh artikel saya misalnya pendidikan IPA, tetapi disubmitnya misalnya ke jurnal yang ruang lingkupnya adalah pendidikan IPS. Nah, begitu. Maka itu kurang tepat. Nah, jadi mesti dibaca gitu ya. Ketika nanti menemukan jurnal target, coba dilihat apa ruang lingkupnya gitu ya. Apa scope dari jurnal tersebut. Nah, kemudian pastikan isinya menarik untuk diterbitkan di jurnal, ada keterbaruan, gap analisisnya jelas, kemudian metodologinya sesuai, ya. Pastikan juga kualitas ataupun resolusi dari gambarnya jelas, gitu ya. Begitu pula dengan tabelnya. Nah, kemudian simpulan ini ditunjang, gitu ya, oleh data ataupun hasil penelitian yang mencukupi dan menjawab dari tujuan penelitian. Dan pastikan relevansi semua artikel itu dirujuk, ya. Makanya penting kita menggunakan reference manager tools, ya. Kalau kita sifatnya manual, terkadang apa yang ditemukan oleh editor, misal di sumber rujukan di dalam teks ya, banyak nih referensi yang dikutip. Oh ternyata pas kita cek di daftar pustaka atau di referensinya, oh ada nih beberapa yang masih tidak dituliskan atau tidak disebutkan gitu ya. Nah, atau sebaliknya. Nah, itu bagi para editor itu menjadi catatan penting gitu ya. Kalau misalnya banyak artikel yang masuk di jurnal tersebut, bisa jadi artikel yang begitu lebih baik ditolak begitu. Nah, jadi penting gitu ya untuk Bapak Ibu memperhatikan beberapa hal berikut. Nah, ini adalah beberapa tools gitu ya yang bisa membantu Bapak Ibu ya dalam membuat sebuah artikel.
Misal ketika nanti artikel Bapak Ibu ya sudah selesai, pastikan dicek tingkat similarity-nya, apakah menggunakan Turnitin, menggunakan iTenticket ya, menggunakan plagiarism checker atau menggunakan Grammarly. Oh, saya terkendala dengan bahasa. Benar nggak nih struktur grammarnya? Ada tools yang bisa membantu ya, apakah Grammarly ataupun language tool ya. Kemudian referensi juga tadi ya, bisa banyak yang membantu. Apakah Mendeley, Zotero, ataupun EndNote. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah tips ya dan juga triks ketika Bapak Ibu nanti submit ke satu jurnal. Namun sebelumnya ini adalah beberapa link ya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari referensi ilmiah. Apakah bisa melalui scopus.com? Apakah nanti bisa melalui Science Direct? Apakah juga melalui mendeley.com? Bisa melalui Researcher app, melalui Crossref, melalui DOAJ, Google Scholar, ataupun melalui Garuda, ya. Dan masih banyak lagi. Jadi ibaratnya apa? Tidak ada istilah, Bu, saya susah nih nyari referensi gitu ya. Insya Allah dari berbagai macam yang kami sampaikan ini akan sangat membantu Bapak Ibu ya dalam menulis sebuah artikel. Nah, ini tadi terkait dengan tips publikasi di jurnal ilmiah. 1 ya, cari jurnal yang akan dituju. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah dapat ya jurnal yang dituju, artinya apa? Yang sesuai dengan fokus dan scope dari artikel Bapak Ibu. Yang kedua adalah lihat petunjuk penulisannya. Namanya aja petunjuk ya, berarti kan petunjuk yang harus diikuti oleh si penulis. Nah, makanya silahkan Bapak Ibu ikuti gitu ya template dari artikel dari jurnal target. Jadi jangan sampai kita submit ke jurnal A, tapi template-nya punya jurnal B, begitu. Ini pasti akan jadi catatan bagi editor. Ini beneran nggak sih? Niat nggak sih submit di jurnal saya? Begitu. Nah, kemudian pastikan tingkat kemiripan ini maksimal 20%. Kemudian artikel mengandung kebaruan. Perbanyak referensi dari jurnal ilmiah, minimal 80%. Dan gunakan referensinya yang up to date, 5-10 tahun terakhir. Dan yang terakhir, kalau bisa Bapak Ibu bisa mengutip ya 2-3 artikel dari jurnal yang dituju. Pastikan ini yang sesuai dengan punya Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang sesuai, jangan dipaksakan. Begitu. Itu Bapak Ibu penyampaian dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Kemudian ini ada beberapa jurnal yang saya kelola. Begitu, sepertinya tadi juga sudah disampaikan gitu ya oleh Pak Khairus. Ada Berkala Ilmiah, ada Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika, ada Hubungan Tinggi, Pedia Karya, JMS, Edu, dan juga Jurnal Karmin. Nah, ini adalah beberapa agenda di Prodi ya terkait dengan seminar nasional, konferensi pengabdian masyarakat, ataupun workshop yang juga dalam waktu dekat akan kami laksanakan. Begitu. Mohon izin ya, Pak Khairus, ini ceritanya mah promo selingan siap. ini. Nah, kita berbagi. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Karena tadi di awal saya mulai dengan pantun, maka akan saya akhiri juga dengan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup penyampaian materi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sangat menarik ya dari Bu Misbah. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu siapkan pertanyaannya untuk sesi diskusi ya. Berikutnya kita akan lanjutkan ke pemateri yang kedua. Ini dari Bapak Kodri Mursidin ya, MPD. Beliau salah satu dosen studi pendidikan bahasa Indonesia di Institut Pendidikan secara global. Beliau akan menyampaikan nanti materi terkait dengan pengenalan jurnal nasional terakreditasi. Kepada Bapak Kodri Mursidin dipersilakan. Silakan Pak Kodri, dilanjutkan. Bisa jelas suaranya Pak Di?
Sudah jelas, Pak. Oh, Silakan. Jelas. Sebelumnya salam kenal dengan Bu Misbah dan selamat bergabung untuk semua peserta Sarasehan Literasi yang kedua. Kalau tadi Bu Misbah mengawali dengan pantun, mungkin alangkah bagusnya juga saya ingin mengawali dengan pantun. Karena kalau di tahun 2020 pantun telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO ya, sebagai warisan dunia dari Indonesia. Bentar. Kok mati nih? Pergi ke Lombok membeli dasi, malah betah di Gili Trawangan. Selamat bergabung di Sarasehan Literasi. Semoga mendapat banyak ilmu dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantunnya. Kalau tadi pemateri pertama telah memaparkan banyak ilmu baru ya tentang publikasi artikel ilmiah. Jadi di sesi kedua ini izinkan saya untuk menyampaikan berdasarkan pengalaman kami di Lembaga Bali Literasi begitu. Sehingga di peserta pada kali ini cukup membantu karena pada jurnal kami banyak sekali guru-guru yang melakukan publikasi sehingga banyak hal-hal yang terjadi termasuk beberapa kekeliruan begitu. Pertama saya ingin memperkenalkan diri, jadi saya Qadri Mursyidin MPD sekaligus sebagai pengelola jurnal Bali Literasi dan juga menjadi reviewer di jurnal Al-Amin Kediri. Pertama, saya ingin memaparkan ragam publikasi ilmiah. Yang pertama yakni kalau di beberapa tahun yang lalu begitu, kita hanya mengenal ilmiah itu hanya sebatas publikasi berbasis kertas. Dan seiring perkembangan zaman hari ini, kita mengenal ada beberapa media atau beberapa website yang sangat membantu dalam menyalurkan kreativitas dalam melakukan publikasi. Yang pertama yakni ada artikel populer. Nah, kalau dulu kita hanya tahu artikel populer itu hanyalah sebuah karya tulis yang dipublis di media koran cetak begitu. Namun hari ini kita bisa melihat atau bisa membaca ragam artikel populer yang dipublikasikan di media online, ada juga berbentuk koran dan lain sebagainya. Yang kedua ada artikel ilmiah. Nah, kalau artikel ilmiah ini merupakan artikel yang sangat populer begitu, yang tidak hanya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh guru, terutama dalam melakukan kenaikan pangkat. Dan ini kita bisa publikasikan di jurnal-jurnal yang disediakan oleh kampus, juga ada yang disediakan oleh lembaga. Yang berikutnya ada buku. Nah, kalau buku ini kita melakukan publikasi di penerbitan begitu. Dan bedanya kalau artikel ilmiah dengan buku, kalau buku menggunakan ISBN, kalau artikel ilmiah menggunakan ISSN. Yang terakhir ada laporan penelitian. Nah, kalau laporan penelitian ini biasanya dilakukan atau diadakan di seminar ataupun di kegiatan yang lain. Yang berikutnya ada ragam jurnal ilmiah. Nah, yang pertama ada jurnal lokal, yakni sebuah jurnal yang biasanya itu dilakukan
dalam bentuk cetak, namun tidak memiliki ISSN. Dan perlu diketahui beberapa edisi atau kegiatan kami tahun kemarin itu kami bertemu dengan banyak guru, dan dalam sebuah pertemuan kami juga melihat ada sebuah kasus, yaitu ada guru-guru yang melakukan sebuah publikasi ilmiah bahasanya, tetapi malah diberikan sesuatu publikasi yang tidak ilmiah, hanya sebatas diprintkan dengan biaya yang mahal. Padahal itu karya ilmiahnya tidak memiliki ISSN begitu. Yang berikutnya ada yang kedua, yakni ada jurnal nasional. Nah, kalau jurnal nasional ini penulisnya itu beragam, tidak hanya dari daerah tertentu saja, tetapi juga berasal dari daerah-daerah yang lain, sehingga mencakup banyak penulis yang berasal dari semua daerah. Nah, kalau ciri khasnya ini biasa jurnal nasional telah memiliki ISSN gitu. Yang berikutnya, yang ketiga, ada jurnal terakreditasi. Nah, kalau jurnal terakreditasi ini biasa dilakukan setelah jurnal tersebut telah mengelola kurang lebih 2 tahun begitu, sehingga dia baru bisa memberikan baru bisa diberikan SINTA gitu. Yang berikutnya, yang terakhir, yakni slide-nya bisa dilihat Bapak Ibu? Kebetulan dari awal nggak bisa jalan slide-nya. Tidak jalan. Slide pertama. Sudah bisa? Alhamdulillah sudah bisa sekarang. Sudah bisa. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, selanjutnya yakni yang terakhir ada jurnal internasional. Nah, kalau jurnal internasional ini sudah terindeks Scopus dan terindeks juga dengan indeks-indeks yang sudah berbasis internasional, dan penulisnya tidak hanya dalam satu negara tetapi juga diisi oleh banyak penulis dari beragam negara begitu, sehingga terindeksnya karena sudah terindeks internasional sehingga pembacanya juga bisa terjangkau secara internasional begitu. Nah, yang berikutnya ini kami sedikit bercerita, yakni kami punya lembaga yakni Balai Literasi yang mengelola ada 5 jurnal. Yang awalnya itu kami mulai pada tahun 2021 dan sampai sekarang masih aktif menerima tulisan dari kalangan, ada dari mahasiswa, ada dari dosen, dan juga banyak guru begitu. Sehingga yang mulanya kami mengelola 4 jurnal, tetapi karena kami melihat banyak guru yang melakukan publikasi di jurnal kami, sehingga kami melakukan penambahan jurnal baru, yaitu ada jurnal literasi, yakni ada jurnal pendidikan guru Indonesia. Dan ini kami sengaja buat untuk memfokuskan atau memberikan kontribusi khusus untuk publikasi para guru-guru yang berada di terutama di Indonesia dan khususnya di kawasan timur begitu. Dan sedikit ini kami berikan gambaran tentang jurnal kami. Ya, nah ini kami punya 5 jurnal. Yang pertama ada jurnal literasi, yakni tentang karya tulis dari yang kami tampung untuk guru-guru, baik itu guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Lalu kemudian ada jurnal kasta, yakni lebih ke skup ilmu sosial, agama, budaya begitu. Dan
ada juga Lambda. Ini kalau jurnal Lambda ini kami khususkan untuk pendidikan MIPA. Dan berikutnya ada Alenia. Nah, kalau Alenia ini lebih khususnya ke kebahasaan, ya baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bahasa-bahasa yang lain. Dan yang terakhir ada Kreasi. Ya, kalau Kreasi ini lebih ke jurnal inovasi dan pengabdian kepada masyarakat begitu. Sehingga ketika ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan bisa dipublikasi di jurnal tersebut. Nah, yang berikutnya nah, ini sedikit tips nih ini. Jadi kalau awal-awal kami buka jurnal itu banyak guru yang menanyakan begitu. Ternyata kasusnya itu adalah, terutama guru-guru kami di kawasan timur itu kasusnya adalah mereka tidak tahu mau publikasi di mana begitu. Sehingga sedikit saya berikan tips. Nah, ini salah satu bentuk cara pengecekan atau mencari jurnal, yaitu kita bisa melakukan pencarian di Sinta begitu. Nah, ini di jurnal di Sinta ini sudah ada spesifik khusus begitu. Ketika kita mau cari Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 ataupun Sinta 6 sudah diklasifikasikan dengan khusus. Misalkan inilah Sinta 2 atau lalu ini kita mau mencari anggap saja edukasi begitu. Nah, sehingga jurnal-jurnal yang berkaitan tentang edukasi itu langsung dimunculkan. Itu yang pertama. Sehingga nanti ketika akan melakukan publikasi, kita tahu arahnya akan diarahkan kemana begitu. Yang berikutnya ada kemudian ada cek ISSN. Sebentar. Nah, kalau ISSN ini itu bisa dilakukan di portal langsung di ISSN, yakni International Standard Serial Number begitu. Tapi kalau mau cek number biasa pertama ya cari jurnalnya begitu. Kita coba dulu ya. Balik. Contoh. Ini sebatas contoh, barangkali ini banyak dosen yang hadir, saya pikir sudah banyak yang tahu begitu. Tapi sedikit mengulang. Anggap saja ini ISSN-nya yang ingin kita cari. Lalu bisa dicek di sini. Nah, ini dia langsung terdeteksi begitu. Sehingga nanti ketika ingin mencoba atau mendeteksi jurnal tersebut sudah memiliki ISSN atau belum, kita bisa melakukan pengecekan di sini. Yang terakhir ada submit. Kalau submit, kami kemarin waktu menerima tulisan itu banyak melakukan via WA gitu. Ternyata banyak guru-guru kita yang mohon maaf tidak banyak yang berusia 40 sampai 50 itu kebingungan kadang mau submit seperti apa begitu. Sehingga kami juga membantu mereka agar bisa mempublish dengan melakukan submit begitu. Saya pikir itu dulu ya. Selebihnya nanti kita bisa berbagi di sesi tanya jawab begitu. Kurang lebih sekian dari saya, Pak Sahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bapak Ibu, moderator saya ambil alih karena Pak Syahidi sedang ada meeting di kampus, jadi terpaksa saya ambil alih. Baik Bapak Ibu semuanya, itu beberapa materi terkait dengan bagaimana membuat artikel, kemudian bagaimana publikasi jurnal, baik itu jurnal nasional, internasional, dan lain sebagainya. Untuk itu kami berikan kesempatan, kita masih ada waktu ini 1 jam ya, 1 jam untuk bertanya ke para narasumber terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Jika memang ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang nanti waktu nggak cukup, silakan melalui chat saja. Nah, kemudian sebelum bertanya, silakan isi daftar hadir Bapak Ibu, karena kami akan memberikan sertifikat hanya kepada peserta yang hadir saja, ya, yang mengisi daftar hadir. Mohon segera diisi agar kami bisa kirimkan sertifikatnya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ada yang bertanya mungkin? Ya, Pak Zulkarnain, bisa angkat tangan caranya Bapak Ibu ya. Pak Zulkarnain? Halo. Oke. Ya. Ya, silakan Pak Zulkarnain, perkenalkan diri dulu. Dari Ya, mana baik. instansi? Kami Ya. persilakan. Baik, terima kasih atas paparan yang sudah diberikan tadi. Jadi perkenalkan, saya Zulkarnain. Saya masih mahasiswa, saat ini sedang semester 2 di Universitas Udayana, ya, untuk program magister. Kebetulan saat ini saya ada tugas untuk tugas akhir, yaitu publikasi ilmiah berupa jurnal. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan ke Pak Kodri tadi, bahwa ini berkaitan dengan jurnal yang saya tulis, yaitu berkaitan dengan bahasa atau linguistik. Jadi kalau misalkan saya publikasi di jurnal Balai Literasi ini, apakah itu sudah bersinta 2 atau berapa gitu? Tadi belum, mungkin saya tidak dengar penjelasannya. Mungkin bisa diinformasikan lebih jelas lagi. Kalau tidak salah tadi ada jurnal Alinea ya, yang berkaitan dengan artikel berupa kebahasaan. Apakah jurnal Alinea itu sudah bersinta 2 atau berapa? Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu sebelum saya serahkan ke para narasumber. Pak Sofyan Saiful Rizal, silakan Pak Sofyan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sofyan Saiful Rizal. Kami masih mahasiswa doktoral di UIN Malang. Kebetulan alhamdulillah kami menerima beberapa materi dari pemateri barusan terkait dengan penulisan artikel jurnal. Yang kami tanyakan di sini terkait dengan tembus ke Scopus. Kebetulan kami ada tugas dari untuk tugas akhir bagaimana bisa tembus ke Scopus. Mungkin mohon pencerahannya kepada pemateri terkait dengan sistematika penulisan yang dari pendahuluan, yang mana pendahuluan itu kalau bagian abstrak kami sudah tahu, artinya item-itemnya sudah tahu. Kemudian terkait dengan pendahuluan, kemudian isi, ini mungkin ada berapa sub-sub pokok pembahasan yang harus dipenuhi, misal umum terlebih dahulu, kemudian khusus dan sebagainya. Masing-masing paragraf mohon penjelasannya. Misal di pendahuluan nih, apa trik untuk menaruh paragraf yang pertama, kemudian paragraf yang kedua, yang ketiga, poin-poinnya apa saja di pendahuluan, kemudian metode di pembahasan isi. Di isi ini masing-masing paragraf apakah harus lini, maksudnya harus nyambung dengan paragraf yang sebelumnya dan selanjutnya sampai akhir. Kemudian metode, cara pembuatan metode dalam sistematika penulisan metode,
apa ada trik-triknya untuk bisa tembus ke Scopus seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Cukup dulu untuk sesi pertama, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan akreditasi jurnal di lembaga literasi. Ini kami mohon nanti Pak Kodri yang punya wewenang untuk ini. Yang kedua, ini mirip pertanyaannya dengan pertanyaan di chat Pak Ari Kuwoto ya. Pak Ari Kuwoto mohon instansinya dari mana ini supaya ditahu sama teman-teman yang lain ya. Yang pertama, Pak Sofyan tadi terkait bagaimana triknya untuk bisa tembus Scopus. Kemudian apa saja yang harus harus ada di dalam sistematika pembuatan artikel, baik itu di pendahuluan, apa yang harus kita tulis di sana, kemudian pembahasan dan hasilnya. Ini terkait dengan sistematika dan isi tulisan tersebut. Kemudian yang ketiga, Pak Ari Kuwoto, ini mirip seperti yang ditanyakan Pak ini. Apakah dalam artikel itu hasil antara hasil dan pembahasan sebentar. Ada jurnal yang memisahkan antara hasil, ada yang memisahkan pembahasan ya. Ya bagaimana sebaiknya lah ya, apakah harus ada hasil pembahasan atau pembahasan saja, itu intinya. Oke. Yang pertama dijawab Pak Kodri, yang kedua ini saya mohon Ibu Misbah sepertinya lebih cocok ya. Nanti kalau ada masukan yang lain kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Kodri. Saya dulu atau Ibu Misbah ini? Oh iya ya, ya Pak Kodri saja dulu ini. Pak Kodri ya, mumpung tingkat sepertinya ini. Silakan Pak Kodri. Baik, saya ingin jawab pertanyaan Mas siapa tadi, Mas Sofyan? Zulkarnain. Jurnal kami di lembaga itu baru 2 tahun. Karena persyaratan untuk mendapatkan Sinta itu dia harus melakukan publikasi 2 tahun begitu. Sehingga kemungkinan kami akan melakukan pengajuan akreditasi itu insya Allah di tahun ini, di Desember begitu, karena sudah memenuhi persyaratan itu. Dan kita juga sangat berharap begitu jurnal di Balai Literasi bisa Sinta, sehingga bisa tidak terbatas oleh persyaratan misalkan mahasiswa harus Sinta 2 dan lain sebagainya. Yang kedua, sedikit tips kalau ingin mempublikasikan jurnal kebahasaan, mungkin nanti saudara bisa mengecek di beberapa jurnal yang dikelola oleh Badan Bahasa atau Balai Bahasa. Itu rata-rata sudah memenuhi kriteria untuk Sinta 5 mereka, sehingga paling tidak kalau memasukkan di sana sudah memenuhi persyaratan begitu. Dan Alinea termasuk juga di jurnal kami yang di Balai Literasi belum Sinta memang, tetapi sudah ber-ISSN karena memang persyaratan untuk dapat Sinta itu dia harus memenuhi publikasi jurnal selama 2 tahun begitu. Dan kami akan memenuhi persyaratan itu insya Allah di tahun ini atau di akhir bulan ini. Kurang lebih begitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kodri. Saya rasa cukup. Kemudian Ibu Misbah, kami persilakan Ibu. Oke, baik. Ibu, Terima calon kasih. dokter ini ya. Amin, insya Allah. Sama status kita Bu Misbah ya. Oh, ini. Saya di Solo. Oke. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Sofyan dan juga Pak Ari ya. Mohon izin untuk share screen. Nah, secara umum tadi ya, bahwa di dalam pendahuluan itu kan tadi ada state of the art-nya. Kemudian ada gap analisisnya ya. Sehingga itu membedakan antara penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian, oh ini loh, kemudian penting penelitian ini dilakukan, kemudian akhiri dengan tujuan penelitian. Nah, ini sebagai salah satu contoh, ini artikel luaran disertasi saya. Ini terbitnya di JSTEC Q3. Nah, di sini disampaikan gitu ya. Ini adalah bibliometric analysis gitu ya, terkait dengan keterampilan berpikir kritis ya.
Nah, di sini saya jelaskan dulu di awal apa itu keterampilan berpikir kritis ya, kenapa kemudian penting. Nah, berdasarkan si A si B begini-begini. Nah, dan di sini terlihat ada gap-nya begitu ya. Nah, di sini kan disampaikan bahwa studi terkait dengan critical thinking skill gitu ya. Ada yang dalam bidang model pembelajaran, kemudian dalam media ataupun dalam penilaian. Ini kan ada sekitar 4 gitu ya. Namun ternyata apa? Bibliometric analysis pada CTS ini masih sedikit gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu memunculkannya gitu ya, gap dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, baru dilanjutkan dengan tujuan penelitian ini apa, pertanyaan penelitiannya bagaimana gitu. Atau ini juga keluaran disertasi saya yang sudah kemarin dipresentasikan, yang akan di seminar internasional begitu sebagai tuntutan publikasi ya, kalau mau lulus ya. Nah, di sini saya sampaikan gitu ya, ini juga bibliometrik terkait dengan fluida dinamis ya. Nah, setidaknya kalau kita mau Pak Sofian ya, secara umum itu saya buat 3 paragraf. Kalau tadi kan saya buat cuma sekitar 3 juga, tapi agak mepet ya, karena memang karena ini tergantung ya dari jurnal target atau tergantung kita ini mau kemana, mau ke jurnal kah atau mau ke proceeding terindeks kan begitu. Nah, karena kan jumlah halaman itu akan mempengaruhi. Kalau jumlah halamannya semakin sedikit, berarti kan porsi di setiap babnya gitu ya, atau di setiap sectionnya, apakah pendahuluan, pembahasan, dan lain sebagainya, itu pun juga akan mempengaruhi. Nah, biasa ketika saya membuat sebuah tulisan, saya akan lebih mudahnya di pendahuluan itu begini. Kalau tadi saya membahas tentang fluida dinamis, maka di paragraf awal saya akan membahas fluida dinamis ini apa sih aplikasinya dalam kehidupan, begitu, dalam bidang apa-apa saja. Nah, di paragraf kedua, ini sudah menjurus pada gap analisisnya. Bahwa berdasarkan data di Scopus, sudah banyak nih artikel yang membahas penerapan fluida statis ini dalam berbagai bidang. Si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Namun ternyata apa? Masih banyak nih. Bukan masih banyak, masih sedikit maksud saya ya. Ternyata masih sedikit nih artikel yang membahas tentang penerapan fluida dinamis ini dalam proses pembelajaran. Begitu. Nah, itu akhirnya apa? Menjadi entry point-nya kita gitu ya, yang ibaratnya mau kita sampaikan ke editor. Maka kemudian penting nih penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana tren riset fluida dinamis dalam proses pembelajaran. Begitu. Nah, baru nanti akhiri dengan tujuan. Tuh. Jadi setidaknya dalam pendahuluan tadi ada state of the art-nya, ada kemudian gap analisisnya, sehingga membedakan antara penelitian kita dengan yang sudah ada. Kemudian semakin menegaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, begitu. Nah, akhiri nanti dengan tujuan ataupun dengan rumusan masalah ya, question research-nya. Jadi nanti tergantung dari jurnal target ya, dia apakah minta pertanyaan penelitian juga dicantumkan di pendahuluan atau tidak. Nah, kemudian terkait dengan metode, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, tadi tergantung ya, kalau kemudian yang kita pilih adalah jurnal Scopus ya, yang pastikan adalah metode itu sifatnya rinci ya, serinci mungkin, agar apa, penulis lain ataupun para pembaca itu bisa menduplikat ini bukan kemudian memplagiasi punya kita, bukan gitu ya, tapi maksudnya apa, mereka akan tergambar dengan jelas penelitian yang kita lakukan begitu. Makanya tadi mesti kita detailkan jenis penelitian ini apa gitu ya, siapa populasi sampelnya, teknik pengambilan sampelnya bagaimana gitu ya, atau kalau dia subjek penelitian jumlahnya berapa gitu ya, respondennya dan lain sebagainya. Kemudian instrumennya, alat pengukurnya, apakah yang kita gunakan ini sudah baku atau tidak. Kalau baku, apakah kemudian ini dibuat oleh peneliti kemudian dilakukan validasi dan seterusnya, atau menggunakan yang sudah ada. Kalau menggunakan yang sudah ada, maka silahkan dicantumkan sumber rujukannya begitu. Jadi akan jelas bagi editor membacanya gitu ya. Teknik analisa data tidak hanya kemudian kita sebutkan menggunakan uji statistik misalnya, ya tidak sampai situ. Tapi kita jelaskan uji statistiknya menggunakan uji apa kemudian hipotesisnya. Atau kalau misalnya dia penelitian pengembangan kan, kelayakannya dilihat dari validitas, kepraktisan, efektivitas.
apa saja persamaannya, kemudian kriteria yang digunakan itu mengacu pada sumbernya siapa. Nah, itu dicantumkan secara detail dan jelas begitu. Nah, sama halnya juga dengan hasil dan pembahasan. Apakah hasil dan pembahasan itu jadi satu? Apakah hasil dan pembahasan itu terpisah? Maka ini tergantung dari jurnal target. Jurnal target dia punya template ya. Maka tinggal di cross check di templatenya. Apakah templatenya meminta itu terpisah ataukah jadi satu ya. Jadi berarti hasil kita sajikan dalam bentuk gambar, misalnya terkait validitas langsung dibahas. Kemudian berikutnya kepraktisan, hasilnya apa langsung dibahas gitu ya, atau bagaimana. Nah, itu silahkan lihat dari template dari jurnal target. Nah, kemudian tambahan dari semua yang ada, kalau tujuan kita adalah jurnal terindeks Scopus ya, maka pastikan referensinya adalah referensi terbaik. Maksudnya apa? Karena kita mau melamar ke Scopus, pastikan referensinya semuanya adalah dari jurnal Scopus begitu. Itu kalau kemudian pengen editornya senang dengan artikelnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang berbahasa Indonesia gitu ya, atau ada dari jurnal nasional terakreditasi dan di bawahnya, jangan gunakan itu, ganti dengan yang jurnal terindeks Scopus referensinya. Begitu Pak Alvan. Masih di mute Pak Alvan? Oh iya, Mam. Baik, terima kasih para narasumber yang ganteng dan cantik-cantik. Ini narasumber kita ini. Baik, intinya adalah memang ini banyak kasus, terutama sekali kami di NTB, terutama sekali guru-guru ya. Jadi banyak yang mungkin bisa, tetapi baru mengenal yang namanya artikel. Apalagi sekarang aturannya itu kalau mau naik pangkat golongan 4 itu harus punya publikasi. Dan itu yang coba kami bina di sini. Nah, intinya adalah untuk yang tadi simpulannya, Balai Literasi itu masih belum akreditasi Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah Agustus ini kami ajukan untuk akreditasi. Karena belum masih muda ini ya. Jadi insya Allah semoga kami mohon doa, mohon dukungan ya untuk bisa diakreditasi. Kemudian ada pertanyaan lagi ini pertanyaan melalui chat ini dari Ibu Siti Sundari, SMP Muhammadiyah Cilacap. Ya ini kalau ini ya Pak Kodri ini ya, ini khusus Pak Kodri, bagaimana bisa masuk jurnal di Balai Literasi ini terkait dengan mungkin mekanismenya ya, seperti apa, submitnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini untuk Ibu Misbah ini, bagaimana menyusun abstrak yang inovatif dan menarik untuk jurnal ilmiah di bidang pendidikan. Dari Pak Anwar Najmuddin, apa ini? MN 4 Garut. Ini min ya, mungkin min maksudnya 4 Garut. Kami persilakan, siapa yang duluan ini? Ya. Ibu Misbah, Pak Kadri. Assalamualaikum, izin bertanya. Oh, silakan Pak Surya ya. Iya, Surya. terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal yang saya ingin tanyakan Pak, mengenai perbedaan antara artikel dengan karya tulis ilmiah ini Pak. Dia ini bagaimana Pak? Sama atau berbeda? Ada perbedaan nggak antara artikel dengan karya tulis ilmiah? Karena kami sebagai guru tentu juga bingung. Kita mau buat seperti halnya ada persyaratan untuk kenaikan pangkat, tentu kita disuruh buat sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, karena kami ini kekurangan informasi dan referensi, kira-kira bagaimana cara kita mempermudah agar supaya kita bisa mendapatkan informasi dan referensi terkait dengan metode atau cara-cara penulisan atau penyusunan artikel karya tulis ilmiah ini Pak. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak
atas waktunya. Baik. Assalamualaikum Dari mana Pak Surya? Pak Surya sebentar. Saya dari Palu Pak, Sulawesi Tengah. Palu. Jauh ini ya. Iya iya Pak. Jadi lembaga kami dari NTB, ada yang dari Palu, ada dari Sulawesi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Surya. Terima kasih. Iya iya, sama-sama Pak. Baik, baik. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama tadi terkait dengan bagaimana submit artikel di Balai Literasi. Kemudian yang kedua itu bagaimana menyusun abstrak yang baik, terutama untuk jurnal di bidang pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga tambahan ini mungkin lebih ke Ibu Anu ini ya, Ibu Misbah ini sama Pak Kodri juga nanti bisa menambahkan apa perbedaan artikel dengan karya ilmiah. Oke. Yang kedua itu ini mungkin terkait dengan karena di Palu mungkin ada rata-rata guru ini memang kekurangan informasi terkait dengan penulisan artikel. Bagaimana mendapatkan informasi terkait dengan penyusunan artikel, kemudian penyusunan mendapat referensi untuk menyusun artikel. Itu saja mungkin langsung saya serahkan ke narasumber. Silakan, Pak Kodri mungkin duluan ya, supaya bergantian. Pak Kodri. Untuk pertanyaan yang mana dulu nih Pak? Submit artikel di Balai Literasi, bagaimana teknisnya, siapa yang dihubungi, seperti itu mungkin bisa disampaikan. Baik, izin ini bentar. Mana ya ini? Sama mungkin ini di Pak Kodri juga cara mencari referensi, misalnya melalui gabung di grup, kemudian yang lain-lain lah, itu mungkin bisa disampaikan. Silakan. Pertama saya ingin bagi cara submit dulu ya, karena sama dengan kasus kami temukan di banyak penulis yang kami terima di Balai Literasi itu baru cinta, baru itu ingat lagi rindu. Banyak yang belum bisa untuk melakukan submit, sehingga kami ini sedikit izin berbagi cara submit artikel ya. Gitu. Apapun profesi tanya. Ya, mohon maaf Pak. Bisa kelihatan itu yang lain, anggota lain Pak, tidak didengar ini penjelasan dari narasumber. Di mute dulu yang lain. Jadi haji ya gitu. Ya. Di unmute dulu Pak Demin ya. Rina Agustina seperti kalau istri saya, Iya. suka mantau. Oke. Silakan lanjut Pak Kodri. Baik, ini kami sedikit memberikan tutorial submit. Kalau pertama tadi kami memberikan contoh untuk cari artikel tujuan, begitu kami menggunakan Sinta, tetapi untuk mempermudah kami menggunakan jurnal yang ada di Balai Literasi, begitu. Nah, pertama ketika ingin melakukan submit, biasanya di banyak artikel atau rata-rata artikel itu pasti akan ketemu dengan register dan login begitu. Maka ketika Bapak Ibu menjadi orang yang akan melakukan publikasi, pemacet ini, yang akan melakukan publikasi di salah satu jurnal, maka paling tidak pertama tahu jurnal tujuannya ingin tempat melakukan submit begitu. Lalu mencoba untuk melakukan registrasi. Nah, ini contoh registrasi. Yang pertama, nama yang ingin digunakan begitu. Misalnya Kodri begitu ya, nama saya misal. Ini bisa dikosongkan kalau ini family name. Lalu ada affiliation ya. Kalau ini lebih ke instansi begitu. Misalnya SMA 2 mana misal Mataram begitu, atau nama kampusnya misalkan IAIN Mataram atau UIN Mataram ya. Nah, ini bisa menjadi
ini bisa diisi gitu. Lalu ini negara. Nah, kalau negara biasa kita kan Indonesia gitu. Bisa dipilih Indonesia. Lalu kalau ingin melakukan registrasi, paling tidak Bapak Ibu punya email yang ingin digunakan untuk melakukan registrasi. Nah, ini email contoh ya. Yang kemudian ini ada nama. Jadi nama Bapak Ibu begitu. Namanya siapa? Ini bisa diisi di sini. Lalu kemudian password. Nah, kalau password tergantung masing-masing Bapak Ibu begitu. Lalu sini password juga. Nah, usahakan ketika Bapak Ibu ingin meregistrasi, paling tidak Bapak Ibu centang ini semua. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dan menyetujui segala bentuk acuan yang sudah disiapkan oleh sebuah jurnal. Nah, kalau sudah registrasi, nanti akunnya sudah jadi, maka lakukan registrasi atau login begitu. Sebentar. Nah, anggap ini login. Nah, ini kan tadi anggap nama yang sudah Bapak Ibu buat, username, lalu login menggunakan password yang sudah Bapak Ibu siapkan gitu. Lalu bisa login. Nah, kalau ini sudah login, maka Bapak Ibu akan ketemu semacam ini begitu. Jadi namanya siapa, nama family ini dikosongkan tadi. Nah, lalu kalau ingin melakukan submit, maka Bapak Ibu bisa melakukan new submit di sini. Kalau Bapak Ibu belum melakukan submit pertama kali begitu, maka akan melakukan new submit atau submit baru begitu. Nah, ini bisa dicentang ini semua ini. Nah, lalu di sini Bapak Ibu ingin menyampaikan komentar apa begitu kepada editor jurnal, atau mohon apa begitu. Bapak bisa melakukan di sini. Lalu save dan continuous, jadi Bapak bisa simpankan dan lanjutkan. Nah, lalu di sini ada upload artikel komponen. Nah, Bapak Ibu bisa pilih artikel teks, lalu mengupload. Jadi Bapak Ibu sudah siapkan sebuah jurnal. Kalau Bapak Ibu sudah mencari jurnal tujuan, maka tentu di sana ada template yang mereka siapkan. Begitu. Sehingga ketika Bapak ingin mengirim sebuah artikel kepada jurnal tujuan, maka ikuti template yang ada di website mereka begitu. Sehingga bisa sesuai dengan template yang mereka siapkan. Anggaplah ini contohnya. Anggap ini artikelnya lah begitu. Nah, kalau sudah upload, bisa continuous. Ini complete, lalu complete. Sudah, tinggal disimpan dan lanjutkan. Nah, ini bisa judul nih. Judul apa misalnya? Ini abstrak. Biasa kalau dia di artikel pasti dia punya abstrak begitu. Sehingga Bapak Ibu tinggal copy paste ke sini abstrak yang sudah Bapak Ibu buat. Lalu ini penulis. Nah, kalau Bapak Ibu sudah buat akun, pasti akan tercantum pertama di sini adalah nama Bapak Ibu begitu. Akan tetapi misalnya untuk mahasiswa, biasa mahasiswa itu pasti akan mencantumkan nama dosennya atau ingin mencantumkan penulis lain, maka bisa menggunakan add contributor. Nah, ini bisa menggunakan nama siapa misalnya, anggap saja Pak Jalani begitu, bisa menambahkan namanya di sini. Lalu ini kontak. Kontak ini bukan nomor HP, tetapi email yang dimiliki oleh dosennya atau teman partner menulisnya begitu. Lalu ini ada negara, pilih negara Indonesia misalkan. Ini bisa dikosongkan. Lalu ini bisa memasukkan nama instansi Bapak Ibu begitu. Lalu memilih ini author atau penulis begitu. Sehingga nanti disimpan, maka ketika akan disimpan akan tertambah langsung di sini.
Kemudian di artikel itu biasa ada kata kunci, maka kata kunci bisa ditambahkan di sini, atau misalnya anggap kata kuncinya kelas atau puisi lama misalnya, atau apa begitu, bisa dicantumkan di sini. Lalu ini adalah tinggal dimasukkan referensi. Kalau referensi ini kan biasa kalau di artikel itu sudah dibuat oleh Bapak Ibu, tinggal di copy paste saja begitu. Lalu nanti di save. Nah, kalau sudah di save, maka dia akan di-complete. Kalau sudah complete ya sudah, ini adalah tahap akhir gitu. Yang berikutnya tadi ada pertanyaan untuk mendapatkan informasi kontak begitu. Biasa kalau ingin kontak, biasa di jurnal itu pasti sudah ada kontaknya gitu, tinggal dihubungi begitu. Nah, ini ada kontak, tinggal dihubungi saja begitu. Siapa yang atau jurnal mana yang Bapak tuju, atau misalnya mau balai literasi, maka Bapak Ibu silakan menghubungi nomor yang ada di sini. Kurang lebih itu ya Pak J. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih Pak Kodri. Selanjutnya Ibu Misbah, saya rasa sudah ditangkap pertanyaannya tadi ya Bu Misbah ya? Ya, siap. Kami persilakan Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi pertanyaan terkait dengan abstrak kan ada dari Pak Anwar dan juga Ibu Rasmawati ya. Apakah terkait dengan template? Nah, apakah terkait template ini ada sesuatu yang baku, paten, begitu atau bagaimana? Ya. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf sedikit gangguan. Ya, nah jadi pada intinya gitu ya, yang namanya abstrak itu adalah gambaran umum ya terkait dengan isi artikel yang ditulis oleh Bapak Ibu. Secara umum gitu ya, yang namanya abstrak itu kan memang isinya adalah dari tujuan sampai simpulan. Secara umum semua jurnal begitu. Namun ada jurnal-jurnal tertentu yang dia menambahkan di abstrak itu satu, ada yang namanya substansi masalah. Yang kedua, di akhir simpulan minta ditambahkan kontribusi atau apa sih implikasi dari penelitian ini. Gitu. Nah, jadi nanti tinggal dilihat dari jurnal target ya. Di template-nya bagaimana untuk abstrak? Apakah abstraknya dipakai secara umum, tadi dari tujuan sampai simpulan, ataukah tadi menambah 2 poin tersebut? Apakah tadi substansi masalah, ataupun kontribusi atau implikasi dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan? Begitu. Karena pada intinya adalah, yang tadi namanya abstrak itu adalah gambaran secara umum ya, dari isi artikel yang Bapak Ibu tulis. Begitu. Nah, jadi usahakan dibuat sejelas mungkin dan juga sambil di cross check ya dari template jurnal itu berapa maksimal jumlah katanya. Jadi jangan juga kemudian nanti kita terlalu panjang lebar menjelaskan begitu ya sehingga misal abstraknya lebih dari 1 halaman. Nah, karena kan tadi secara umum itu sekitar 200 sampai 200 kata ya. Itu terkait dengan abstrak. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Kalsum ya terkait dengan apa bagaimana kemudian di pembahasan gitu ya kita menambahkan beberapa teori yang relevan, itu bagaimana kemudian kita bisa mensintesisnya ya, apakah kemudian ada batasan gitu ya. Sebenarnya tidak ada batasan, yang penting apa yang Bapak Ibu kutip gitu ya itu memperkuat terhadap hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan begitu. Dan usahakan gitu ya, apalagi kalau yang sekarang ini kan trennya adalah sifatnya adalah rujukan itu sifatnya jamaah. Maksudnya apa? Bisa jadi kemudian satu kalimat itu tidak hanya terdiri dari satu sumber, tapi lebih dari satu. Misal gitu ya, bahwa misalnya ini sebagai contoh saja, penerapan project based learning ini dapat meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Misalnya dalam kurung gitu ya, mohon maaf Pak Alpan, saya sebagai contoh, Alpan 2022 begitu.
Nah, biasa kan kalau kita lihat kalau dulu ya satu kalimat, satu kutipan. Nah, kalau sekarang usahakan lebih dari satu. Apalagi kalau kita temukan ternyata hasil dari penelitian yang lain juga sama, maka memungkinkan bahwa project based learning, penerapan project based learning itu dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam kurung Alpan 2022, Watoni 2023, Syahidi 2021 begitu. Jadi ibaratnya apa? Satu kalimat tadi itu merujuk kepada lebih dari satu sumber begitu. Tidak ada batasan, yang penting itu memperkuat dari hasil penelitian Bapak Ibu. Begitu. Dan kemudian berikutnya terkait dengan artikel ataupun KTI ya. Yang namanya karya tulis ilmiah itu kan banyak ya. Mungkin secara bahasa juga ya nanti Pak narasumber yang kedua bisa menambahkan bahwa karya tulis ilmiah itu kan ada yang sifatnya populer, ada yang formal gitu ya, ada yang semi formal. Kalau yang populer itu apakah tulisan dari Bapak Ibu yang ada di media massa begitu ya, ataukah kemudian kalau yang semi populer itu biasanya dalam bentuk laporan penelitian gitu ya, ataupun makalah. Nah, kalau yang formal itu kan sebagai tugas akhir Bapak Ibu sebagai mahasiswa, apakah skripsi, tesis ataupun disertasi begitu. Nah, artikel ini adalah bagian dari KTI yang sifatnya ibaratnya dia formal begitu ya. Nah, jadi artikel ini adalah bagian kecil gitu ya. Nah, tinggal nanti disesuaikan yang sesuai dengan PAK itu yang mana begitu. Mungkin itu Pak Alpan yang bisa saya tambah. Halo Pak Alpan. Masih mood. Oke, mangga Bapak. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada kesalahan teknis tadi. Baik, terima kasih. Intinya adalah di dalam jurnal itu punya gaya selingkung istilahnya kalau dalam bahasa itu Bu Misbah. Jadi gaya selingkung itu bukan gaya selingkuh ya. Jadi punya ciri khas ya. Jadi masing-masing jurnal itu punya ciri khas. Ada yang pembahasan saja, ada yang pembahasan. Berbagai macam template. Yang jelas struktur itu kalau tidak salah dalam artikel itu ada judulnya, identitas, pendahuluan, kemudian pendahuluan itu ada isi teorinya, metode pembahasan dan simpulan. Itu wajib ada. Nah, kalau yang lain-lain itu terkait dengan ciri khas dari masing-masing jurnal. Karena nanti kalau ketika dibaca jurnal, wah ini jurnal Bali Literasi nih kalau modelnya begini. Nah, itu simpulannya dari yang tadi ya. Kemudian ada tambahan Pak Kodri ini? Cukup sepertinya. Mengenai artikel populer dan ilmiah tadi Pak ya? Oh iya, oke. Silakan Pak Kodri. Saya sedikit nggak usah panjang-panjang ya, kita tinggal 12 menit. Oh iya. Masih ada pertanyaan. Sudah disampaikan oleh Bu Misbah tadi antara artikel ilmiah dan populer. Sederhananya kalau artikel populer itu dengan artikel ilmiah sama-sama faktual begitu. Jadi dia terlahir dari sebuah faktual, dari hasil pengamatan yang jelas. Tetapi kalau berdasarkan imajinasi, nanti larinya adalah prosa begitu. Misalnya cerpen atau puisi dan lain sebagainya. Maka antara artikel populer dan ilmiah, kalau artikel ilmiah dia punya selingkung. Dalam arti berdasarkan jurnal atau bentuk struktur yang ada di masing-masing jurnal. Maka ada pertanyaan nih, bedanya jurnal sama artikel apa begitu. Jadi kalau artikel itu adalah salah satu tulisan yang dibuat ada pengarangnya masing-masing. Tapi kalau jurnal dia kumpulan banyak artikel begitu. Artikel yang dijadikan sebagai satu dalam wadah yang dinamakan sebagai jurnal. Maka kalau artikel populer, itu terlahir dari faktual juga. Akan tetapi cara bahasanya yang beda. Kalau artikel ilmiah itu sudah jelas ada pendahuluan, ada metode, ada isi, ada penutup. Tapi kalau artikel populer, dia lebih lepas. Dalam arti, dia menggunakan bahasa populer yang bisa dipahami banyak kalangan, begitu. Sehingga dia bisa dibahasakan dengan gaya selingkung penulis masing-masing, begitu. Tidak harus mementingkan bahwa saya mau ikut pakai referensinya seperti ini dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu Pak Alvan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kodri.
Selanjutnya ada dua penanya nih dari chat ini. Saya rasa dua ini sudah cukup sepertinya ya. Waktu kita sangat terbatas. Langsung saja pada narasumber. Pertama dari Pak M. Ari Kuoto ya. M. Ari Kuoto, ini dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Bagaimana cara mengetahui jurnal akreditasi dan tidak terakreditasi? Kemudian bagaimana cara mengenal ya terkait dengan banyak sekali beredar jurnal-jurnal predator, terutama sekali dalam jurnal Scopus ini. Nah, ini ranahnya Ibu Misbah ini, yang cukup banyak ini tulisannya di Scopus ini. Kemudian selanjutnya dari Ibu Kalsum tadi sudah dijawab kayaknya sama Ibu Misbah ya. Ini terkait dengan bagaimana menyatukan antara argumen kita dengan pendapat-pendapat dari kutipan-kutipan para ahli. Kemudian seberapa banyak kutipan yang harus ada di dalam tulisan itu. Nah, seperti itu, kami persilakan ke narasumber dua-duanya ini. Siapa yang duluan nih? Tadi Pak Qadri mungkin ke Ibu Misbah sepertinya ya, gantian nih, biar Pak Qadri bisa minum dulu nih. Oke, baik. Nanti silahkan dilengkapi gitu ya, oleh Bapak. Oke, baik. Saling melengkapi saja. Terkait dengan apakah dia jurnal nasional saja gitu ya, apakah dia jurnal nasional terakreditasi, maka gitu ya Bapak Ibu bisa meng-cross check di Tinta Kemendikbud begitu. Kalau tidak salah juga tadi sudah ada coba disampaikan gitu ya oleh Bapak Mursyidi. Bagaimana memilah, oh dia ini Sinta 1 jurnalnya, oh ini Sinta 2 dan seterusnya ya. Kalau nanti tidak ada di laman Sinta tersebut nama jurnalnya, berarti kan dia bukanlah jurnal nasional terakreditasi. Apalagi saat ini kan rame ya beberapa layanan jasa kan. Silahkan Bapak Ibu yang mau submit gitu ya, yang mau terbit artikelnya di Sinta sekian gitu dengan harga sekian. Nah, itu Bapak Ibu mesti ini dulu di cross check ya. Nama jurnalnya betul tidak dia terakreditasi. Kalau sudah terakreditasi cek betul tidak Sintanya gitu ya, sesuai yang ada di informasi webnya begitu. Nah, itu kemudian yang berikutnya terkait dengan jurnal predator ya. Nah, apalagi yang Scopus ya. Udah bayar mahal begitu, tapi ternyata nihil hasilnya begitu ya, bukanlah jurnal sebetulnya jurnal abal-abal begitu. Nah, terkait dengan jurnal predator gitu ya, kan di bill list itu kan ada disampaikan gitu ya. Inilah beberapa jurnal-jurnal yang ibaratnya sebaiknya dihindari. Nah, itu bisa menjadi salah satu referensi gitu ya dari Pak Ari untuk meng-cross check-nya. Terus yang kedua, sambil saya ini saja share screen ya sebentar. Nah, yang kedua terutama untuk jurnal yang dia terindeks di Scopus gitu ya. Terkadang kan bisa jadi ya di email kan ada tawaran begitu. Oh, silakan submit artikelnya di jurnal kami gitu ya. Ini katanya. Nah, pastikan Bapak Ibu meng-cross check ya di scopus.com gitu ya ataupun di SJR. Nah, caranya bagaimana begitu? Bapak Ibu tinggal meng-cross check begini. Ini ada menu source ya, silahkan diklik. Ya, silahkan kunjungi scopus.com. Kalau misalnya tadi jurnalnya terindeks di Scopus. Nah, kemudian klik tadi ya, menunya adalah source. Nah, silahkan di sini dipilih. Kalau tadi nama jurnalnya sudah ada, silahkan diklik adalah title. Kalau misalnya mau ISSN-nya saja juga silahkan. Nah, kemudian silahkan di sini kalau dia adalah title, silahkan di-enter title-nya. Apa nama jurnalnya? Begitu. Misalnya jurnalnya gitu ya adalah Nah, kalau memang betul gitu ya, dia ada di Scopus, nah, maka akan ada seperti ini ya. Nah, tinggal diklik nama jurnalnya. Nah, Pak Ari nanti bisa lihat gitu ya di Scopus coverage year-nya. Apakah dia masih terindeks atau tidak? Nah, di sini kan tertulis to present. Oh, artinya dia masih terindeks nih sampai saat ini.
Tuh. Nah, kemudian yang kedua, pastikan kalau mau membuka web jurnal itu, ya, pastikan ambil dari scopus.com atau dari SJR. Dua itu saja. Jadi jangan kita googling, ya. Kenapa? Itu adalah untuk menghindari, kalau sekarang itu ya, beberapa tahun terakhir kan ada yang namanya hijack jurnal atau jurnal bajakan, atau ada yang bilang jurnal cloning, ya. Namanya sama persis, ISSN-nya dibuat sama, namun ternyata publisher-nya, webnya itu berbeda, begitu. Jadi usahakan kunjungi langsung dari scopus.com atau dari Skimago Journal Ranking. Nah, di sini ada namanya source homepage. Nah, silahkan diklik bagian itu, ya, atau kalau di SJR itu namanya homepage, ya. Nah, silahkan diklik. Nah, ini adalah untuk ibaratnya apa? Ini loh web resminya, begitu. Karena pernah saya temukan kasus, ada yang bertanya gitu ya, Bu Misbah, kemarin jurnal saya terbit di jurnal terindeks Scopus, namanya adalah bla bla bla, begitu. Tapi kok sampai sekarang tidak masuk di ID Scopusnya saya. Nah, pas saya cek gitu ya, mohon maaf, nih jaringan sepertinya. Ternyata pas di cross check itu apa? Nama jurnalnya sama persis, ISSN-nya sama. Ternyata apa? Jurnal aslinya itu berbahasa Cina, sedangkan yang disubmit oleh yang bertanya tadi gitu ya, itu artikelnya berbahasa Inggris. Web jurnalnya berbahasa Inggris. Sayang gitu ya, kita sudah bayar sekian belasan juta, ternyata masuknya di tempat jurnal yang seperti itu. Begitu Pak Ari ya, semoga bisa menjawab. Mungkin itu dulu, mungkin Pak Alvan ya, mungkin ada feedback atau tanya. Baik. Pak Padri ada tambahan? Ada sedikit ini. Oke. Kalau tadi Bu Misbah membagi tentang Scopus ya, bentar. Nah, ini saya ingin berbagi juga, ada link untuk cross check bahwa dia predatory atau bukan. Mana? Nah, ini bisa menggunakan ini, Pak. Bentar. Nah, ini ada Bell's list. Jadi ada beberapa jurnal yang sudah di list. Karena banyak juga ada jurnal internasional tidak Scopus begitu. Sehingga cara untuk mengeceknya dia predatory atau bukan bisa melalui ini juga begitu. Ini yang pertama. Kalau yang kedua tadi, cara ceknya adalah bisa melalui untuk bentar. Nah, ini bisa juga cek di mana tadi, di Sinta gitu. Kalau misalkan ada yang menyampaikan bahwa jurnal itu ini sudah Sinta gitu. Nah, jadi Bapak untuk memastikan dia jurnal Sinta atau bukan bisa di sini. Nah, ini bisa melalui dia entah Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5 ataupun 6, bisa Bapak melakukan pengecekan di sini. Nah, kalau dia jurnalnya belum Sinta, maka kita bisa melakukan checklist di portal ISSN-nya. yakni dengan cara memasukkan nggak jalan Pak Kodri, nggak jalan itu slide-nya. Waduh. Nah, mohon maaf. Nah, ini bisa dicek jika jurnal tersebut bukan jurnal Sinta, maka bisa melakukan nomornya di sini, mengecek EISSN-nya begitu. Nah, tetapi kalau jika jurnalnya Sinta, maka kita bisa melakukan pengecekan di Sinta. Nah, dengan cara mencari nama jurnal, jurnalnya apa, bisa dicek di sini. Sehingga untuk menghindari predatory atau dia asli atau bukan bisa melalui ini begitu. Sehingga untuk mengurangi lah predatory yang dimaksud begitu. Dan terakhir tadi bentar. Nah, yang terakhir tadi ini yang Bell's list. Jadi ada beberapa list jurnal predatory begitu. Kurang lebih itu Pak Alvan.
Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Selanjutnya sebelum saya lanjut, mungkin ini karena pesertanya ini bukan guru saja ini. Jadi banyak dokter-dokter ya. Juga mungkin bisa berbagi. Kami persilakan dulu ada tanggapan mungkin ya, tambahan mungkin sebelum kita tutup ini. Ini Ibu Misbah ini sibuk soalnya Ibu ini ya, jadi banyak kegiatan beliau, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan untuk berbagi ilmu di lembaga kami. Oke, ada Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi tambahan mungkin terkait pengalaman-pengalaman menulis? Oke. Kita lanjut saja, ini tinggal 2 nih, kita habiskan ya, tambahan 5 menit saja, terkait dengan komponen yang harus dipenuhi saat penulisan abstrak Scopus. Nah, ini pertama dari Pak Sofyan Saiful, ini sudah tadi ya. Kemudian ini masukan juga, ini dari Pak siapa ini, Pak Danu ya. Pak Danu, mohon maaf ya. Terkait dengan ada, ya memang akhir-akhir kemarin itu ada kasus ya, ada profesor yang dicabut karena dia masuk di jurnal cloning. Apakah mungkin perlu melakukan pengecekan terhadap beberapa edisi yang telah dipublis untuk cari amannya? Gitu. Jadi selain yang tadi yang disampaikan Ibu Misbah, apa mungkin perlu ada pengecekan ini ya, terkait dengan arsip partikel mungkin ya, edisi-edisi yang sudah ada. Mungkin bisa ditanggapi langsung nih, Pak. Siapa ini, Pak Qadri apa Bu Misbah nih? Sekaligus penutup. Ya, setelah menjawab langsung di kata-kata pesan dan kesannya dulu ini ya, Bu Misbah sama Pak Qadri. Sekaligus penutupnya. Silakan Pak Ibu Misbah. Oke, baik. Sebenarnya terkait dengan abstrak gitu ya, mau dia di jurnal yang terdetek di Scopus ya, apakah mau di jurnal internasional, apakah mau di jurnal nasional terakreditasi atau bahkan jurnal nasional saja, itu pada umumnya template-nya sama begitu ya. Pakemnya begitu gitu ya, dari tujuan sampai simpulan. Hanya saja tadi seperti yang saya sampaikan, apakah dia ada penambahan lain atau tidak? Maka ini tergantung dari gaya selingkung atau dari template dari jurnal target. Begitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hijack jurnal atau jurnal yang di-cloning atau jurnal bajakan dan lain sebagainya, gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Danu. Tadi bisa menjadi pertimbangan gitu ya, bahwa web yang kita ambil adalah web aslinya, apakah tadi dari scopus.com ataukah dari Skimago Journal Ranking, ya. Kemudian juga sambil kita lihat gitu ya track record dari artikel yang sudah publish di tahun sebelumnya gitu ya. Ini juga biasa menjadi pertimbangan saya gitu ya ketika ingin submit ke suatu jurnal. Apakah kemudian dia mengalami kenaikan yang tajam terkait dengan jumlah artikel yang diterbitkan ataukah tidak. Kalau ternyata di 3 tahun terakhir dia mengalami lonjakan yang tajam tuh ya terkait jumlah artikel, nah itu juga bisa jadi sebaiknya kita hindari gitu ya. Atau juga lihat penulisnya ya, ini kebanyakan dari negara mana begitu. Nah itu juga bisa menjadi pertimbangan. Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu ya, kalau kita bahas satu persatu terkait hijack jurnal ini atau cloning ataupun yang lainnya tuh banyak betul gitu ya aspek-aspek yang memang dalam dunia publikasi ini hanya sebagian kecil gitu ya dari yang kita ketahui gitu. Mungkin nanti kita buatkan acara khusus Scopus Ibu Misbah ya. Betul, jadi mungkin seperti itu. Ya, yang pasti Bapak Ibu itu ada edisi khusus begitu ya Pak Alvan ya. Iya, langsung Bu, langsung penutupan Bu, apa namanya kata-kata ini ya, kata-kata penutupnya. Yang pasti Bapak Ibu sebuah ilmu gitu ya, itu kan ibaratnya tidak akan kemudian melekat di dalam diri kita gitu ya dalam waktu yang lama kalau kita tidak mempraktikannya. Maka kalau misalnya Bapak Ibu sekarang gitu ya sudah mendapatkan ilmu itu, oh begini loh gitu ya, dapat triknya untuk kemudian bisa tembus di jurnal manapun gitu ya, maka usahakan kemudian untuk diaplikasikan
coba dibuat saja gitu ya. Jangan kemudian terkekang gitu ya dengan asumsi-asumsi. Oh, punya saya kayaknya tulisannya masih jelek. Oh, kayaknya penelitian saya ini sudah lama. Oh, kayaknya penelitian saya ini udah ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Hilangkan gitu ya segala persepsi itu. Oh, saya ini kayaknya belum bisa Bu Misbah pakai Mendeley dan lain sebagainya. Nah, hilangkan semua itu Bapak Ibu. Pastikan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, silahkan diaplikasikan. Ketika diaplikasikan, buat saja apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, gitu ya, berdasarkan data yang sudah Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Masalah nanti dia jelek ataukah sudah bagus, gitu ya, itu akan terlihat ketika nanti Bapak Ibu submit ke suatu jurnal. Karena kan editor pasti akan meng-cross-check ya. Oh, ini udah bagus. Oh, ternyata ini masih banyak catatannya, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan bisa melihat bagaimana kualitas dari artikel yang Bapak Ibu tulis, begitu. Yang pasti adalah terus belajar dan tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Mungkin itu Bapak Alvan yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Kebenaran itu hanyalah milik Allah semata. Kesalahan hanya milik saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Misbah. Selanjutnya Pak Qadri ya, sebelum saya tutup. Terakhir ini karena sekaligus sebagai tuan rumah ini menambahkan. Kalau tuan rumah nanti saya yang tutup Pak Qadri. Oh gitu. Oke, lanjut. Untuk Bapak Ibu, ini kebanyakan ada guru-guru juga, sehingga kemarin karena di jurnal kami banyak ibu-ibu yang ibu atau bapak yang merasa kesulitan ingin mempublis, maka kami sarankan lah ibu-ibu tidak perlu lemah dulu sebelum mengirim artikelnya, begitu. Silakan dikirim saja. Nanti tim yang menyeleksi dalam arti ketika ada masukan dan perbaikan, Ibu bisa perbaiki dengan saran-saran yang diberikan. Dan saya sampaikan selamat telah bergabung di Sarasehan Literasi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Dan salam kenal untuk semua peserta dan salam kenal juga untuk Bu Misbah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Misbah dan Pak Qadri yang telah banyak menyampaikan ilmunya terkait dengan artikel dan publikasi karya ilmiah. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kita sudah lewat ini 7 menit, 8 menit dari acara yang dari jadwal yang sudah kita tentukan. Simpulannya adalah dari kegiatan ini bahwa membuat artikel, menulis itu tidak mesti nunggu bagus dulu ya. Jadi apa yang disarankan Ibu Misbah tadi, apa yang ada di pikiran kita itulah yang ditulis, dan anggap bahwa tulisan kitalah yang paling baik menurut kita ya. Nah, untuk mengetahui kualitas itu tentu perlu ada orang lain yang melihatnya, orang lain yang mereviewnya, sehingga kita perlu kirim ke jurnal, kemudian perlu kirim ke media agar kita tahu bahwa di mana letak kesalahan dari tulisan-tulisan kita itu. Intinya adalah kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi, dan tidak pernah akan bisa dimulai. Kemudian yang kedua terkait dengan jurnal yang banyak sekali predator, banyak sekali jasa-jasa jurnal, ya itu yang coba kami bangun di lembaga kami ini. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus cek di website yang sudah disampaikan tadi, ada di scopus.com-nya. Ini untuk mengetahui apakah jurnal itu memang betul-betul dari jurnal Scopus atau tidak, supaya tidak salah kamar ya. Kemudian kalau itu jurnal akreditasi, bisa cek di Sintanya, dia akreditasi berapa. Jadi nanti itu sudah disampaikan sama Pak Qadri. Kemudian yang lain-lain terkait dengan bagaimana yang sudah kami buat. Jadi di sana bebas, silakan mengashare informasi, baik itu berbagi jurnal siapapun itu ya. Jadi kami tidak larang, siapapun mungkin ada. Ibu Misbah juga bisa berbagi ini ya, berbagi informasi. Ibu Misbah sudah masuk grup nggak ya? Ini harus masuk grup ini Ibu Misbah nih. Nggak ada mah. Oke. Waduh, wah ini harus dimasukkan ini Pak Qadri nih, gimana nih Pak Qadri? Biar nanti beliau bisa membagikan informasi ilmu terkait dengan informasi publikasi dan lain sebagainya. Oke, ini
Kesimpulannya yang terakhir adalah bila mana nanti Bapak Ibu ingin publikasi, itu banyak sekali terkait dengan publikasi di jurnal kami, kami akan bantu. Artinya silakan tulis saja. Kalaupun itu belum layak, nanti kami akan kembalikan dan ada catatannya apa yang harus diperbaiki. Jadi nanti kita lebih berdiskusi di WAG Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dulu yang telah membagikan ilmunya yang cukup bermanfaat ya. Dan insya Allah dari kegiatan ini nanti sarasehan tentang penulisan literasi ini ke depan untuk sarasehan yang ketiga mungkin nanti ke Scopus atau yang lainnya lah nanti ya. Nanti kita pertimbangkan tergantung pembicara nanti. Kalau siap Ibu Misbah lagi, enggak apa-apa lah nanti kan kita jadwalkan lagi Ibu Misbah ya. Mantap, suhu. Gitu. Baik. Kemudian yang kedua kepada para peserta yang sudah selamat datang Pak moderator pertama ini. Ini terpaksa saya ambil alih karena beliau ini sangat sibuk Bu Misbah ya. Beliau pejabat kebetulan beliau ini jadi agak sibuk beliau waktunya ini. Baik. Yang terakhir itu kepada para peserta, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, ya. Bapak mungkin ada profesor juga yang ikut ya. Kemudian adik-adik mahasiswa, kebetulan ada mahasiswa saya juga yang ikut di sini. Kemudian para guru yang lain, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jangan berhenti di sini, tapi silakan ikuti ya. Media kami ada YouTube-nya, kemudian ada Instagram-nya, ada Facebook-nya. Kami akan berbagi di sana. Rekaman ini nanti kami akan publish di YouTube Bari Literasi supaya tetap diingat ya kalau ada yang hal-hal. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa pada sarasehan literasi ketiga. Ya, nanti kami akan share informasinya. Terima kasih atas waktunya Bu Misbah. Terima kasih Bu Misbah. Ya. Sampai ketemu di lain waktu Bu Misbah ya. Atas terima kasih Bu Misbah ya. Pak Kodri. Nah, ini Pak Bendahara. Bendahara Bari Literasi Pak Watoni ya. Itu bendahara kami Bu Misbah. Jadi mungkin sudah selesai dari kerjaannya ini. Pak Bendahara terima kasih juga. Pak Wakil Direktur ini Pak Hairul Syahidi. Terima kasih atas menemani para narasumber, teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala keikutsertaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Misbah, tidur ya. Terima kasih. Makasih Bu Misbah. Ya, makasih banyak Bu Misbah ya. Kabar-kabari ya. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan ya. Kita pamit dulu sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.